Oke adik-adik pelajar, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang gerak parabola. Nah, dikatakan suatu benda bergerak parabola jika lintasannya berupa parabola. Jadi seperti di gambar ya, misalkan ini bola, kita tembakkan dengan kecepatan awal v0 dan membentuk sudut elevasi alfa, maka nanti bola tersebut akan melalui lintasan dan berbentuk parabola seperti gambar. Nah, ini adik-adik pelajar ya. Dia akan berbentuk lintasan seperti parabola. Maka dikatakan namanya gerak parabola. Jadi sesuai lintasan ya. Kalau gerak lurus kemarin apa? Yaitu lintasannya berupa garis lurus. Nah baik, ketika di titik awal, katakanlah titik 0, otomatis kecepatannya pun kecepatan awal. Jadi ada dua komponen. Ada yang searah horizontal, yang kita sebut namanya v0x. Ada yang ke arah vertikal, yang kita sebut namanya v0y. Nah, v0x itu apa? Yaitu v0 dikali kosinus sudut elevasi. Sudut elevasi yaitu sudut alfa, yaitu sudut yang dibentuk antara bola dengan bidang horizontal. Sedangkan vy adalah v0 dikali sinus sudut elevasi atau sinus alfa. Nah itu ya, itulah komponen kecepatan awal. Sehingga nanti kalau kita lihat bahwa kecepatan awal itu kan gabungan daripada v0x dan v0y ya. Jadi v0 itu sendiri merupakan gabungan dari v0x dan v0y. Sehingga kalau kita ambil secara resultan ya, bahwasanya v0 itu boleh kita tuliskan menjadi akar dari v0x kuadrat ditambah v0y kuadrat diakarkan, kira-kira gitu kalimat sempurnanya ya. v0x kuadrat ditambah v0y kuadrat diakarkan ya, diakarkan. Baik, lalu berikutnya kecepatan sesaat itu akan kita tinjau ketika benda sudah berpindah dari posisi 0. Misalnya kita ambil titik tertentu, katakan sudah sampai sekarang di titik ini setelah berapa waktu ya. Maka di sini namanya sudah berubah. Bukan lagi v0, melainkan vx. Melainkan v. Nah, ya. Jadi itu kita katakan namanya kecepatan sesaat. Ini juga ada dua bagian. Yang pertama itu tentu yang arah horizontal namanya Vx, yaitu v0x, berarti tidak berubah. Ingat ya, untuk gerak parabola arah horizontalnya adalah GLB karena kecepatannya tidak berubah. Yang berubah apa? Yang berubah arah vertikalnya dengan persamaan Vy sama dengan v0y dikurang gravitasi dikali dengan waktu. Nah itu dia ya. Lalu ketika kita tinjau kecepatan sesaat, otomatis itu terjadi ketika posisinya sudah berubah. Berubah di mana? Berubah menjadi di posisi Y. Kalau kita lihat vertikalnya dari pelajar, dan juga di posisi X kalau kita lihat horizontalnya. Nah ini dia ya. Maka persamaannya pun ada khusus untuk itu. Kalau dia X berarti v0x dikali dengan T, atau Vx dikali dengan T, Vx dikali dengan T. Kalau dia Y berarti persamaannya Vy dikali T dikurang setengah J kali T kuadrat. Nah, kalau bisa Bapak harapkan ini dihafal ya, bentuk-bentuk dasarnya ini sekarang ya. Bentuk-bentuk dasarnya ini dihafal. Dan itu persamaan berikutnya bisa kita lanjutkan. Baik, berikutnya setelah berjalan terus hingga sampailah suatu ketika bola tersebut di puncak lintasan. Nah, inilah katakan puncak lintasan atau posisi paling tertinggi yang dapat ditempuhnya ya. Jadi ketika di puncak lintasan ada ketentuan dari pelajar. Yang pertama ketentuannya itu harus kita ingat bahwa ketika di titik tertinggi Vy-nya menjadi 0. Jadi yang membuat dia hingga sampai nanti ke jarak tembak adalah Vx-nya ya. Ayo, Vy tadi apa? Vy itu ada di atas ya. Vy kalau kita tulis kembali ada di pelajar sama dengan v0y. V0y tadi apa? V0 sin alfa ya. V0 dikali sin alfa dikurang gravitasi dikali dengan waktu. Nah ini persamaannya. Lalu kita ganti menjadi 0 sesuai dengan sifat ya. Sifat ketika di puncak lintasan, P sama berarti ini 0 sama dengan
V0 dikali sin alfa dikurang gravitasi dikali dengan waktu. Maka kalau kita pindahkan negatif ke kiri menjadi plus. G kali T sama dengan V0 dikali sin alfa. Nah, otomatis T dapat kita peroleh. T apa nih? T mencapai puncak. Jadi kita sebut namanya T mencapai puncak ya. T mencapai puncak berarti menjadi apa? Menjadi V0 kali sin alfa dibagi gravitasi. Nah, ini adalah belajar persamaan yang dapat kita peroleh dari bentuk umum tadi. Ya, bentuk umum yang di atas ya. Jadi bentuk umum itu dari poin 1 sampai poin ketiga ya. Baik. Lalu kalau kita masukkan T puncak itu ke posisi Y-nya ya, karena kita ketahui di sini nanti otomatis dia akan mencapai tinggi maks yang kita sebut dengan nama Y max. Namun Y max akan kita turunkan atau kita jabarkan dari Y. Ayo, Y persamaannya tadi kalau kita perhatikan adik-adik adalah V0 Y. V0 Y itu apa? V0 dikali sin alfa. Ya, dikali sin alfa ya. Kali T. T-nya apa? Nah ini, T puncak ya. T jadi ganti jadi V0 dikali sin alfa per G dikurang. Nah, dikurang setengah kali G kali T kuadrat. Nah, ini T-nya dikuadratin ya dari pelajaran. Menjadi apa? Menjadi V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G kuadrat. Karena ini semuanya dikuadratin ya. Nah, otomatis kalau kita perhatikan secara matematisnya ya, maka dapat kita lihat nanti yaitu G-nya akan habis. Ya, coret G-nya 1. Nah, tinggal per 2G. Maka kalau kita samakan penyebutnya, ini boleh menjadi V0 kali V0 sama dengan apa? V0 kuadrat sin kali sin sama dengan apa? Sin kuadrat ya, sin kuadrat alfa per gravitasi dikurang V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2 kali gravitasi. Nah, itu dari. Sehingga kalau kita samakan penyebutnya menjadi per 2G, nah otomatis akan kita perolehlah yang disebut dengan Y max. Nah, ini dia ya. Y max. Oke. Maka Y max menjadi ini buat jadi angka 2, otomatis ini juga angka 2, gitu ya. Ini angka 2, yang supaya sama-sama per 2G. Berarti 2 dikurang 1 menjadi 1. Oh, berarti tinggal V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2 kali gravitasi. Itulah dari belajar kalau nanti suatu saat ditanyakan sama kalian berapa tinggi maksimum yang dilalui oleh benda tersebut ya. Jadi ini Y max itu sama artinya dengan tinggi maksimum yang dapat dilalui oleh benda tersebut. Nah, baik, berikutnya. Ketika benda ini bergerak seterusnya hingga kembali ke tanah, dikatakanlah ini mencapai jarak tembak. Nah, ya. Ketika mencapai jarak tembak, adik pelajar, ada ketentuannya. Apa itu? Yaitu ketinggiannya menjadi 0 karena kembali ke tanah, ya. Coba kita lihat tadi ketinggian persamaannya Y ya. Ini ganti jadi 0 adik pelajar. Berarti Y kita sempurnakan sebelumnya sama dengan VY. VY itu apa? V0 sinus alfa dikali T dikurang setengah G kali T kuadrat. Nah, ini kita ganti menjadi 0. Berarti 0 sama dengan V0 sin alfa kali dengan T dikurang setengah G kali T kuadrat. Sehingga kalau kita pindahkan negatif ke sebelah kiri menjadi positif pada pelajar. Berarti setengah G kali T kuadrat akan sama dengan V0 dikali sin alfa dikali dengan T. Nah, itu kita coret T-nya dari pelajar ya. Nah, T-nya coret 1 di kiri sama di kanan. Sehingga nanti akan kita peroleh dengan mengalihkan silang bahwa T menjadi 2-nya kali silang ke atasnya menjadi 2 kali V0 kali sin alfa dibagi gravitasi. Yang artinya apa? Yang artinya waktu untuk mencapai puncak sama dengan waktu untuk turun dari puncak hingga kembali ke tanah ya. Jadi waktu naik sama dengan waktu turun, kira-kira gitu kalimat sederhananya. Nah, inilah adik-adik pelajar
yang kita sebut dengan waktu untuk mencapai jarak puncak ya. Waktu untuk mencapai jarak tembak ya. Mencapai jarak tembak. Oke. Maka dengan demikian, kalau kita masukkan T ini ke rumus X ya, karena kita ketahui setelah mencapai jarak tembak berarti ini berubah menjadi X max. Nah, kita lihat kembali persamaan X. X itu apa? X sama dengan Vx. Berarti V0 kali cos alfa dikali T. T-nya kita pakai yang ini. 2 kali V0 kali sin alfa per G. Nah, ya. Maka dapat kita peroleh persamaannya dengan mengingat bahwa nanti kalian setelah sampai di trigono bahwa ada namanya sin 2 alfa ya dari pelajar ya, bahwa sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nanti setelah dapat di trigono ya, 2 sin alfa cos alfa. Sehingga kalau kita perhatikan ada variabel itu ya, 2 sin alfa cos alfa. V0 kali V0, V0 kuadrat ya, berarti menjadi V0 kali V0 V0 kuadrat. 2 sin alfa cos alfa menjadi apa? Menjadi sin 2 alfa. Dibagi apa? Dibagi gravitasi. Inilah adik-adik pelajar, kalau nanti kita ditanyakan bagaimana persamaan untuk mencapai jarak tembak. Jadi jarak tembak berapa jauh? Nah, jawabannya persamaannya adalah X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Baik adik-adik, sampailah kita sekarang ke contoh soal. Yang pertama, sebuah bola logam ditembakkan dengan kecepatan awal. Berarti kita sebut V0 20 meter per sekon. Dengan sudut elevasi alfa 37 derajat dan sinus 37-nya dikasih petunjuk sama dengan 3/5 dan kosinus 37 sama dengan 4/5. Ya. Maka yang menjadi pertanyaan dari pelajar yang pertama yaitu tentukanlah tinggi maksimum berarti IMX. Yang B, tentukanlah jarak tembak berarti Xmax. Yang pertanyaan C-nya, pertanyaan terakhir, tentukanlah waktu mencapai jarak tembak ya. Ini boleh sih kita lambangkan menjadi TX ya, TX. Oke. Berapakah TX itu untuk mencapai jarak tembak? Baiklah dari pelajar, kita bahas bersama-sama mulai dari pertanyaan A-nya. Nah, pertanyaan A-nya persamaannya apa? Y max sama dengan V0 kuadrat. Mana tadi? Sin kuadrat alfa per 2G. V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2 kali gravitasi. Nah, kalau kita masukkan angkanya dari pelajar, berarti V0 kuadrat berarti 20 kali 20, 400 ya. Nah, sin alfa 3/5 dikuadratkan berarti 3/5 kali 3/5 menjadi 9/25 dibagi dengan 2 kali gravitasi berarti 20 adik-adik ya. Maka kita coret-coret dulu, ini dicoret kemari menjadi 20 ya. Lalu 20 dibagi 4 berarti 20 dibagi 5 jadi 4 kali 9 36 per 5. Nah, sedangkan 36/5 itu kan sekitar 7,2 ya, 7,2 meter. Itulah ketinggian yang mencapai dari pelajar. Baru masih kita ke pertanyaan kedua, yaitu X max. Persamaannya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa. Sin 2 alfa per G. Baik, kita masukkan angkanya dari pelajar. Bahwa V0 kuadrat tadi berapa? V0 kuadrat 400. Sin 2 alfa tadi sudah ada ketentuannya apa? Sin 2 alfa itu 2 sin alfa cos alfa. Nah, ya, ada dari ketentuannya secara matematis ini. Berarti 2 kali 2 ya. 2 sinnya tadi berapa? Sin alfa 3/5. 2 sin alfa. Cos alfanya berapa? 4/5. Gravitasinya berapa? 10. Nah, ini ya, berarti kalau kita coret ini langsung habis ya. Lalu ini tinggal kita selesaikan, berarti 80 ya. Oke, berarti kalau kita selesaikan 80 kali 12 dibagi dengan 25.
ya. Nah itu 80 bagi 12 dibagi 25. Nah ini nanti 12 dibagi 25, nanti kita akan bisa kalian hitung sendiri ya berapa hasilnya ini. Oke, lalu yang C nya apa? Yang C adalah TX, persamaannya apa? TX tadi adalah 2 kali sin alfa per gravitasi ya. Jadi kalau kita masukkan adik pelajar berarti 2 kali sinnya berapa? 3/5 ya. Dibagi G, dibagi 10 ya. Berarti kalau kita perhatikan ini adalah 6/50 ya. Oke, ini boleh sih dikecilin, ini jadi 2 habis ya, di 5. Berarti 3/25 ya pelajar ya. 3/25 sekon. Nah, gitu ya. XN nanti diteruskan ya pelajar. Baik, contoh kedua yaitu sebuah peluru bermassa. Nah, kita catat ya. Massa itu M, dikasih tahu ya, M sama dengan M. Lalu EK0 katanya sebesar 100 Joule dan sudut alfa adalah 45 derajat. Lalu yang menjadi pertanyaan dari pelajar, tentukanlah yaitu energi potensial ketika di puncak lintasan. Nah, tentu kita lihat kembali dari pelajar bahwa EK0 itu persamaannya tentu kalian masih ingat waktu SMP, yaitu setengah M kali V0 kuadrat. Kalau EK doang berarti setengah kali MV kuadrat. Hati-hati ya. Berarti kalau EK0 setengah kali MV0 kuadrat. Baik. Lalu ini dasar pertama ya. Lalu dasar kedua, kita harus ingat pula apa energi potensial waktu SMP juga. Apa itu? Energi potensial ketika di puncak lintasan. Nah, ini tentu persamaannya waktu SMP energi potensial N kali G kali H. H-nya sama dengan ketinggian maksimum yang kita sebut tadi apa? Ya, max. Oke, coba kita lihat apa tadi rumus Emax. Rumus Emax tadi adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Ayo kita masukin V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2 kali G. Nah, otomatis ada pelajar G-nya dicoret ya. Sehingga menjadi setengah MV0 kuadrat ya. Setengah MV0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa. Itulah ketika ditanya energi potensial di puncak lintasan. Nah, dengan demikian kita udah tahu tadi bahwa setengah MV0 kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan EK0. Oh, berarti EK0 nya 100. Sin 45. Adik-adik masih ingat sin 45? Setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Jangan lupa adik pelajar dikuadratin. Berarti sama aja dengan 100 dikali setengah 50 Joule. Itu dulu untuk kali ini ya. Harapan Bapak semoga apa yang kita bahas hari ini